Warung bakso Pak Karman tidak pernah sepi, bahkan saat jarum jam sudah menunjuk angka 1 dini hari. Deretan mobil mewah dan motor berjejal memenuhi parkiran yang sempit di pinggir jalan raya yang mulai lengang. Raka, seorang mahasiswa yang kebetulan kos di seberang jalan, seringkali merasa heran melihat fenomena itu. Aroma kuah kaldu yang gurih dan menyengat seolah mampu menarik siapa saja yang lewat untuk mampir. Tak peduli perut mereka sudah kenyang atau belum. Malam itu, karena kelaparan setelah bergadang mengerjakan skripsi, Raka akhirnya memutuskan untuk menyeberang dan mencicipi bakso legendaris tersebut. Begitu melangkah masuk, hawa di dalam warung terasa sangat berbeda. Lembab dan sedikit pengap, meski kipas angin berputar kencang di setiap sudut. Raka duduk di pojok ruangan, memperhatikan para pelanggan yang makan dengan cara yang aneh. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Mata mereka kosong menatap mangkuk. Dan mulut mereka terus mengunyah dengan tempo yang cepat. Seolah-olah dirasuki kelaparan yang tak wajar. Bunyi denting sendok beradu dengan mangkuk terdengar riuh. Namun, tak ada suara tawa atau obrolan selayaknya tempat makan biasa. Pak Karman, sang pemilik warung, berdiri kaku di balik gerobak pikulnya yang besar. Wajahnya pucat pasi dengan lingkaran hitam di bawah mata yang cekung. Namun, bibirnya menyunggingkan senyum yang tak pernah pudar. Tangannya dengan cekatan meracik bumbu dan menuangkan kuah panas. Tetapi anehnya, ia tidak pernah menatap wajah pelanggannya. Ia hanya menatap panci besar yang mengepulkan asap tebal berbau rempah yang sangat kuat. Sesekali bibirnya bergerak-gerak seperti sedang merapal mantra pelan. Setelah menunggu beberapa saat, pesanan Raka datang. Semangkuk bakso dengan kuah keruh yang kental tersaji di hadapannya. Aromanya memang luar biasa menggoda, membuat air liur Raka menetes seketika. Namun, saat suapan pertama masuk ke mulut, Raka merasakan rasa gurih yang meledak. Rasa yang terlalu nikmat untuk ukuran bumbu dapur biasa. Lidahnya seakan dimanja, dan otaknya memerintahkan untuk terus makan tanpa henti. Namun di sudut hatinya, instingnya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah dengan makanan ini. Di tengah kenikmatan yang membius itu, Raka menjatuhkan garpunya ke lantai. Ia menunduk untuk mengambilnya. Dan saat itulah ia melihat sesuatu di bawah meja pelanggan di sebelahnya. Kaki pelanggan itu tidak menapak lantai, melainkan menggantung dan berayun pelan. Padahal, orang itu duduk dengan normal. Raka mengucek matanya, mengira ia halusinasi karena kurang tidur, tetapi ketika ia melihat lagi, kaki itu sudah menapak tanah. Perasaan tidak enak mulai menjalar dari tengkuk hingga ke punggungnya. Raka memutuskan untuk menyudahi makannya, meski mangkuknya belum licin tandas. Ia bangkit menuju wastafel yang letaknya agak menjorok ke belakang. Dekat dengan dapur terbuka, tempat Pak Karman meracik bakso. Saat sedang mencuci tangan, Raka melihat pantulan cermin yang mengarah langsung ke panci besar di gerobak Pak Karman. Di sana, di tengah uap panas yang membumbung, Raka melihat sosok kecil, hitam, dan berbulu sedang jongkok tepat di bibir panci. Jantung Raka berhenti berdetak sesaat. Sosok itu bukan monyet ataupun kucing, melainkan makhluk kerdil dengan lidah yang sangat panjang dan menjulur setiap kali Pak Karman hendak menuangkan kuah ke dalam mangkuk pelanggan. Makhluk itu akan meludahi centong sayur tersebut dengan cairan kental dari mulutnya. Air liur makhluk itulah yang bercampur dengan kuah kaldu, menciptakan rasa gurih yang membuat para pelanggan makan seperti orang kesurupan. Raka menahan napas. Rasa mual yang hebat seketika menghantam perutnya. Seolah sadar sedang diawasi, makhluk kerdil itu tiba-tiba memutar kepalanya 180 derajat ke arah wastafel. Matanya merah menyala, menatap Raka lewat pantulan cermin. Menyeringai memamerkan jiji-jiji runcing yang dipenuhi sisa daging mentah. Pak Karman pun berhenti menyendok kuah. Ia perlahan menoleh ke arah Raka. Senyum di wajahnya lenyap berganti dengan tatapan dingin yang menusuk. "Sudah kenyang, Mas? Atau mau tambah lagi?" tanya Pak Karman dengan suara parau yang terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. Tanpa menjawab, Raka langsung melempar uang selembar 50.000 ke meja kasir dan berlari keluar warung sekuat tenaga. Ia tidak peduli dengan uang kembalian.
atau tatapan heran pelanggan lain yang masih sibuk mengunyah. Di telinganya, ia mendengar suara tawa cekikikan yang melengking, seolah mengejarnya sampai ke seberang jalan. Sesampainya di kamar kos, Raka memuntahkan semua isi perutnya hingga lemas, bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di sana. Keesokan harinya, Raka melihat dari jendela kamarnya, warung bakso Pak Karman semakin ramai dari biasanya. Antrean mengular sampai ke bahu jalan. Di antara kerumunan itu, Raka melihat teman kosnya sedang duduk lahap menyantap bakso. Wajahnya pucat dan matanya kosong.